Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Fidan Hamadian, NIM 22021105151. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya, dan ini terkait untuk memenuhi tugas UTS berhukum persaingan usaha. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha di Indonesia dan dasar hukum apa saja yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia. Nah, hukum persaingan usaha itu adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi itu dilandasi atas motif-motif ekonomi. Nah, persaingan usaha ini apa? Persaingan usaha ini adalah kondisi di mana terdapat dua pihak atau pelaku usaha atau lebih berusaha untuk mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Nah, dasar hukum yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia itu yang pertama ada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional itu diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, dari pasal ini tersirat tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai harus berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan, yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, dasar hukum yang kedua yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33 tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 tahun sejak diundangkan. Untuk pertanyaan kedua yakni bagaimana pandangan hukum Islam terkait hukum persaingan usaha. Nah, dalam Islam persaingan usaha ini persaingan usaha yang sehat dan adil itu sangat didorong, dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan adil itu telah ditegaskan dalam ajaran Islam. Dalam Islam itu persaingan usaha tidak hanya dipandang sebagai suatu hal yang positif, namun juga dianggap sebagai salah satu bentuk amal yang dapat mendatangkan pahala. Nah, prinsip dasar dalam hukum persaingan usaha dalam Islam itu adalah persaingan yang sehat, yang fair dan tidak merugikan pihak lain. Nah, dalam Al-Quran Allah itu berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta orang lain kepada hukum dengan maksud supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan cara tidak benar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya menjaga prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan fair dan tidak merugikan orang lain dalam dunia bisnis dan keuangan. Nah, persaingan yang tidak fair ini seperti apa? Seperti contohnya penipuan, manipulasi harga, terus memonopoli pasar, terus juga tindakan-tindakan lain yang merugikan pihak lain yang sangat dilarang dalam Islam. Nah, selain itu juga dalam prinsip dalam Islam itu juga terdapat konsep musabaqah yang artinya persaingan untuk kebaikan. Nah, konsep ini mendorong umat Islam untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan mencapai kesuksesan yang dimana dalam hal-hal tersebut berguna bagi dirinya sendiri dan berguna untuk orang lain. Dan dalam hukum Islam juga terdapat konsep amalah, yaitu prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Nah, dalam muamalah ini prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan fair itu juga ditekankan, sehingga para pelaku bisnis itu harus menjalankan bisnis mereka dengan cara yang jujur dan adil, dan serta harus menghormati hak-hak orang lain. Secara keseluruhan, hukum Islam itu sangat mendukung persaingan usaha yang sehat dan fair dan mendorong umatnya untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan mencapai kesuksesan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Nah, itu jawaban yang nomor 2. Lanjut ke nomor 3, ini pertanyaannya jelaskan istilah perjanjian-perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, itu yang pertama ada oligopoli. Oligopoli menurut ilmu ekonomi itu merupakan salah satu bentuk struktur pasar, di mana dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan atau few sellers. Pasar oligopoli ini adalah suatu jenis pasar di mana biaya terdapat beberapa produsen atau penjual itu untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Nah, pada pasal 4 UU Nomor 5 tahun 1999 ini merupakan pasal yang ditafsirkan menggunakan pendekatan rule of reason. Jadi oligopoli itu menggunakan pendekatan rule of reason, di mana sebenarnya itu tidak melarang pelaku niaga itu untuk mencapai kesepakatan dengan pelaku niaga lain untuk secara bersama-sama menguasai produksi barang dan atau jasa dan atau menjual atau mengadakan perjanjian oligopoli sepanjang tidak mempengaruhi pada perilaku monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat dan mempunyai alasan yang dapat diterima sebagai dasar pembenar dari perbuatan mereka. Nah, alasannya oligopoli ini dilarang berdasarkan dalam ketentuan pasal 4 UU Nomor 5 tahun 1999, perjanjian oligopoli dilarang apabila dapat merugikan persaingan. Berdasarkan sifatnya, maka perjanjian yang bersifat oligopoli ini dilarang karena hal-hal berikut. Yang pertama ada merugikan konsumen, di mana praktek perjanjian oligopoli ini akan menghasilkan kinerja pasar di bawah optimal yang sama pada perjanjian monopoli. Yang kedua, alasan kedua itu meniadakan persaingan dan menimbulkan praktek usaha tidak sehat, sehingga perjanjian oligopoli akan menimbulkan serangkaian perbuatan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu meniadakan persaingan harga antara pelaku usaha dengan cara membentuk kartel sebagai media atau wadah bersama untuk menetapkan harga pasar atau price fixing pada tingkatan tertentu. Yang kedua, perjanjian yang dilarang itu ada oligopsoni.
Oligopsoni ini apa? Oligopsoni adalah bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini mirip dengan struktur pasar oligopoli, hanya saja struktur pasar ini terkonsentrasi pada pasar input. Oleh karena itu, distorsi akibat kolusi antar pelaku usaha akan mendistorsi pasar. Oligopsoni ini pada pasal 33 UU nomor 5 tahun 1999 ini diterapkan dengan pendekatan rule of reason. Jadi sama dengan oligopoli, oligopsoni ini masuk ke pendekatan rule of reason, di mana sebenarnya itu oligopsoni tidak secara otomatis dilarang, tetapi dalam oligopsoni ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada kemungkinan perjanjian tersebut memfasilitasi kolusi penetapan harga sehingga menimbulkan efek anti persaingan. Nah, perjanjian tersebut tidak perlu memfasilitasi kolusi harga apabila pembelian produk yang dilakukan dengan perjanjian ini hanya berjumlah relatif kecil terhadap total pembelian di pasar tersebut. Nah, selain itu juga apabila perjanjian tidak menghalangi anggotanya untuk melakukan pembelian pada pihak lain secara independen, maka joint purchasing tersebut tidak merugikan persaingan. Nah, alasan kenapa oligopsoni dilarang karena dengan adanya praktek oligopsoni, produsen atau penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pihak atau pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian oligopsoni, dan sehingga mengakibatkan produsen atau penjual dengan penjualnya itu hanya dapat menerima saja harga yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha yang melakukan praktek oligopsoni tersebut. Yang ketiga, perjanjian yang dilarang itu ada penetapan harga. Penetapan harga adalah penetapan harga itu merupakan salah satu strategi di mana yang ditempuh itu oleh pelaku usaha untuk menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Nah, dengan adanya penetapan harga tersebut, para pelaku usaha atau produsen itu maka akan menghilangkan penetapan persaingan harga produk yang mereka jual, dan yang dapat mengakibatkan terjadinya surplus konsumen yang seharusnya dinikmati pembeli atau konsumen terpaksa beralih ke produsen atau penjual. Nah, penetapan harga ini pendekatannya secara persa ilegal, di mana pasal 5 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha ini dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atas pelanggan pada pasar yang bersangkutan dengan sama. Nah, alasannya pertama harga ini dilarang yaitu untuk menghindari interbrand competition di antara para distributor yang dapat mengancam stabilitas jaringan ecerannya. Selain itu juga supplier juga dapat lebih mudah untuk mempertahankan persepsi konsumen terhadap kualitas produknya. Selanjutnya, perjanjian yang keempat yaitu ada pembagian wilayah. Perjanjian pembagian wilayah ini merupakan perjanjian di mana di antara pelaku usaha itu untuk membagi wilayah pemasaran di antara mereka yang akan berakibat kepada eksploitasi terhadap konsumen, di mana konsumen ini tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga. Untuk pendekatan pembagian wilayah ini pendekatannya rule of law, di mana pada pasal 9 UU nomor 5 tahun 1999 yang melarang perbuatan pembagian wilayah ini dengan menyatakan bahwa pelaku usaha itu dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah yang wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang ataupun jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, alasan ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar, dan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar itu berarti membagi wilayah untuk memperoleh dan memasok barang jasa atau barang dan jasa itu menetapkan dari siapa saja yang memperoleh ataupun memasok barang jasa tersebut. Yang selanjutnya itu ada kartel. Kartel itu merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Nah, mereka berasumsi jika produksi mereka ini di dalam pasar dikurangi, sedangkan permintaan terhadap produk mereka itu di dalam pasar itu tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika di dalam pasar tersebut itu produknya mereka itu melimpah sudah barang itu tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Nah, untuk kartel sendiri pendekatannya rule of reason dalam UU nomor 5 tahun 1999 dapat diartikan bahwa pelaku usaha ini dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran serta suatu barang atau jasa, asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, alasan dari kartel ini sendiri itu pada teorinya memang perjanjian kartel ini sangat menguntungkan pada anggota kartel itu sendiri, dan sebaliknya sangat merugikan untuk konsumen karena dapat merugikan masyarakat dengan kontrol barang dan harga yang dapat berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya, perjanjian yang dilarang saja ada trust. Pada pasal 12 UU nomor 5 tahun 1999 berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing.
perusahaan atau perseorangan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Nah, untuk trust ini pada pasal 12 UU nomor 5 tahun 1999 menggunakan pendekatan rule of reason sehingga dapat diketahui bahwa trust ini itu sendiri sebenarnya tidak dilarang asalkan trust tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau semata-mata untuk pemusatan kekuatan tanpa mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat. Alasannya alasan dari trust ini karena merupakan gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk trust yang dimaksud untuk secara kolektif mengembalikan pasokan dengan melibatkan trustee atau sebagai koordinator penentu harga yang didesain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup ini perjanjian yang membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual, atau pemasok. Nah, pada pasal 15 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1999 dirumuskan secara per se ilegal, di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mana pelaku usaha kepada pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa itu akan memasok dan tidak memasok kembali barang tersebut atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan pada tempat tertentu. Nah, alasan ini dilarang karena setiap perjanjian tertutup itu membatasi kebebasan pelaku usaha untuk memilih sendiri pembeli, penjual, atau pemasok, di mana hal itu bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mengakibatkan persaingan curang. Selanjutnya yang terakhir ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Nah, perjanjian dengan pihak luar negeri itu dilarang dalam pasal 16 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 apabila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Nah, dalam pasal ini juga tidak dijelaskan perjanjian yang bagaimana yang dimaksud dengan perjanjian luar negeri. Selain itu juga terdapat keganjalan dalam hal pihak yang melakukan perjanjian tersebut, yaitu siapa saja pihak lain di luar negeri ini. Sebab menimbulkan beberapa persepsi, misalnya apakah yang dimaksud perusahaan atau badan hukum Indonesia itu yang merupakan cabang atau afiliasi dari perusahaan asing, ataupun sebaliknya termasuk di perusahaan atau badan hukum yang berdomisili di luar negeri, namun merupakan cabang atau afiliasi dari perusahaan atau badan hukum Indonesia itu sendiri, serta ada juga pemahaman pihak luar yang memang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pelaku usaha tersebut sebelumnya. Selanjutnya tentang kegiatan-kegiatan yang dilarang. Itu apa saja? Yang pertama ada monopoli. Monopoli itu adalah keadaan di mana satu atau beberapa perusahaan itu menguasai pasar untuk produk atau jasa tertentu tanpa adanya pesaing yang signifikan. Nah, pendekatan yang digunakan dalam hukum anti monopoli ini adalah dalam monopoli adalah bersifat ilegal, di mana praktek monopoli itu dianggap dilarang secara absolut dan tidak perlu membuktikan dampak negatifnya pada pasar. Nah, alasan dilarangnya ini adalah karena dapat merugikan konsumen dengan memperkenalkan harga yang lebih tinggi atau mengurangi pilihan produk dan layanan. Yang kedua ada monopsoni. Monopsoni ini merupakan keadaan di mana satu pembeli menguasai pasar untuk produk atau jasa tertentu tanpa adanya pesaing yang signifikan. Pendekatan yang digunakan dalam monopsoni ini adalah rule of reason, di mana monopsoni ini dilarang hanya jika dapat membuktikan dampak negatifnya pada pasar. Alasan dilarangnya ini adalah karena dapat mempengaruhi harga produk ataupun jasa sehingga merugikan pemasok dan mendorong pengurangan kualitas produk. Yang ketiga ada penguasaan pasar. Penguasaan pasar ini adalah keadaan di mana satu atau beberapa perusahaan itu menguasai pasar dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual seperti hak paten atau hak merek dan merek dagang. Nah, pendekatan yang digunakan itu dalam hukum anti monopoli ini menggunakan pendekatan rule of reason, di mana penguasaan pasar dilarang hanya jika dapat membuktikan dampak negatifnya pada pasar. Alasan dilarangnya ini adalah karena dapat mempengaruhi harga produk atau jasa, mengurangi pilihan konsumen dan mendorong pengurangan inovasi dalam industri. Selanjutnya ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini adalah praktek yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda tanpa alasan yang wajar dan objektif. Nah, pendekatan yang digunakan ini menggunakan versi ilegal, di mana diskriminasi harga itu dianggap dilarang secara absolut. Alasannya dilarang itu karena apa? Karena dapat merugikan konsumen dengan memperkenalkan harga yang tidak adil dan tidak seimbang. Selanjutnya ada dumping. Dumping adalah praktek di mana beberapa perusahaan itu bekerja sama untuk mempengaruhi harga atau kualitas produk atau membatasi persaingan. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan versi ilegal, di mana persekongkolan ini dianggap dilarang secara absolut. Alasannya karena dapat merugikan konsumen dengan memperkenalkan harga yang tidak adil dan tidak seimbang, serta dapat mengurangi pilihan produk dan layanan. Nomor 5 yakni tentang kasus perjanjian yang dilarang ataupun dan juga kegiatan yang dilarang. Di sini perjanjian yang dilarang itu saya mengambil contoh oligopoli. Ini kasus PT Florisa Nusa Perdana Persada atau FNP, di mana pada KPPU sendiri ini sudah memberikan putusan yakni denda kepada FNP sebesar 11.467.500.500 rupiah. Nah, berdasarkan pasal 19 huruf A dan B UU anti monopoli menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri ataupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha
yang tidak sehat. Ini berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. B. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk selanjutnya, menetapkan syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Yang C, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Nah, dugaan tersebut terbukti bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang sudah bergelar pada sejak Februari tahun 2015. Nah, menurut Messi, FNP ini membuat program bertemakan Pop Ice The Real Ice Blender sejak November 2015 sampai Juli 2015 lalu. Nah, program ini merupakan strategi FNP untuk memasarkan produknya. Tetapi dalam pelaksanaannya, FNP memberi insentif kepada distributor dan pedagang eceran dan juga kaos minuman, yakni berupa satu box Pop Ice untuk bulan pertama, dua buah kaos untuk bulan kedua, dan satu unit blender untuk bulan ketiga. Nah, insentif diberikan FNP dengan syarat tidak memajang produk lain selain Pop Ice. Nah, bahkan untuk kios minuman FNP ini melakukan pergantian terhadap satu renceng merek minuman lain dengan dua renceng Pop Ice. Program ini dinilai majelis komisi menghambat pesaing, yakni Milk Juice milik PT Kurnia Alam Segar atau KS dan Escape milik PT Colonial Pacific Indonesia atau KPI. Nah, program tersebut juga menghalangi akses pesaing untuk memasarkan produknya, apalagi FNP itu memiliki posisi dominan dalam persaingan minuman saset olahan bentuk serbuk. Selain mendapatkan denda, FNP ini diminta menghentikan program tersebut. Itu yang contoh yang tentang perjanjian yang dilarang. Nantinya ada kegiatan-kegiatan yang dilarang, itu contohnya monopoli, itu kasus tiket pesawat domestik yang lebih mahal dari tiket luar negeri. Nah, KPPU sendiri sedang memproses dugaan praktek kartel dalam kasus ini. Dalam kasus ini pasal 5 sebagai dasar dalam penyidikan dugaan perkara. Dugaan tersebut diajukan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, nah, Tulus Abadi pada 25 Januari 2019. Dugaan mahalnya tiket rute dalam negeri disinyalir buah persengkongkolan pelaku industri penerbangan nasional yang jumlahnya tergolong sedikit dan mengarah ke oligopoli. Nah, sebelumnya mangsa pasar angkutan udara dikuasai oleh 3 grup besar, yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, dan Sriwijaya Air Group. Nah, sejak Sriwijaya bergabung dalam Garuda melalui kerja sama operasi atau KSO, persaingan semakin sedikit dan jelas mengurangi persaingan di industri penerbangan nasional. Nah, para pemain besar industri ini pun lebih leluasa mengatur tarif. Seperti itu contoh dari kasus-kasus yang perjanjian yang dilarang dan kegiatan dilarang. Selanjutnya ini jelaskan mengapa hukum persaingan usaha itu penting untuk dipelajari. Nah, hukum persaingan usaha itu menurut saya sangat penting karena adanya ini agar dapat menjalankan bisnis yang lebih benar dan tidak melanggar peraturan. Dan dari sisi ekonomi juga sangat bermanfaat karena adanya pemerataan pendapatan dan terciptanya iklim usaha yang baik. Dan adanya hukum persaingan usaha ini juga dapat mencegah terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dan ditegakkannya hukum persaingan usaha ini diharapkan efisiensi ekonomi masyarakat itu tercapai sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sekian dari presentasi saya terkait dengan penugasan UTS. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.